yang dituduh kurang, ente yang kurang. Ini saya bacakan biar paham. Ini saya pula yang harus paham. Ya, dengar. Saya pula yang harus dengar. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kok jadi dua? Yang duanya di mana? Itu yang berbicara siapa? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Ini siapa tadi yang ngomong ini? Coba. Ya. Siapa? Untuk saya. Siapa yang ngomong di situ? Iya, bahwa kalau Yesus naik nanti dia akan duduk di. Kok nanti atau sekarang? Emang dari sebenarnya emang dari waktu itu Tuhan Yesus itu sudah di sisi tua di Allah Bapa. Jadi itu yang ngomong siapa? Itu Yesus sendiri. Tapi bukan terus yang duduk di samping kanan Bapa siapa? Itu sekarang itu artinya itu luas, Bang, bukan ngarang bebas, mulai ngaco. Artinya luas itu. Bukan artinya luas, yang ditangkap itu bukan Yesus. Yesus mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya yang disalib itu bukan Yesus. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Bu, itu arti sekarang itu luas. Bu, sekarang itu bukan berarti ya memang apanya yang luas sekarang? Kalau sekarang itu maksudnya nanti. Karena waktu di dalam Tuhan itu 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Apa hubungannya di situ? Nggak ada hubungannya. Orang yang ditangkap ini ditanya, apakah engkau Mesias? Iya kan? Apa kata dia? Percuma saja, meskipun aku bertanya kepadamu, kamu tidak akan menjawab aku. Mulai sekarang, Yesus anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Berarti yang bicara ini bukan Yesus. Orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu baru betul. Mana dia? Ada yang lihat dia? Masolang generasi. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Tidak disalib Yesus asli, yang disalib orang yang diserupakan. Halo, anak kecil, suara anak kecil, nanti kena pelanggaran kita. Halo saudara Markus. Halo saudara Markus. Ini teman-teman, kenapa saya masih angkat materi ini? Karena di dunia nyata orang-orang itu ketika berbicara tentang Zuma, mereka mengatakan begini, Zuma sekarang itu semakin apa itu bahas-bahas agama kita. Tema yang dibawa sekarang itu lucu-lucu, ada-ada saja itu Zuma. Sambil hatinya menggerutu kan, tapi kan memang betul dia pahlawan atau penjahat. Yang satu bilang, iya, memang ada bodoh-bodohnya itu. Emang tolol-tolol itu, beleng-beleng. Ngapain coba dibahas-bahas kayak begitu? Padahal dalam hatinya pun masih bertanya-tanya. Iya ya, sebenarnya pahlawan atau penjahat sih? Mulut yang mengatakan, wah ngapain bahas-bahas kayak gitu, ngapain begini dan begono. Mereka menggosip kan, mereka menipu diri mereka sendiri. Padahal jawabannya tak ada. Mau bilang pahlawan salah, mau bilang penjahat juga salah. Cuma menghibur diri. Halo saudara. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari mana, sekte mana, agama apa? Saya muslim Bang Zuma. Saudaraku ini muslim, pakai HP merek apa? Planton? HP-nya merek jadul. Oh, HP-nya merek Simbada. Iya. Beli di mana?
Toko Mau horden. nanya aja Bang Zuma. Bertanya. Siap. Mau tanya bedanya Nabi Isa sama Yesus itu apa sih? Bedanya Nabi Isa itu diangkat ke langit tanpa disalib, sedangkan Yesus disalib. Mungkin itu aja sih, saya kurang paham Bang Zuma. Ya, jadi buat apa bertanya kalau dijawab juga tidak paham. Abangku, abang sayang, Bani Khatam dari kota mana? Salam kenal dari NTB saya Bang. Entonggu, Mbojo, Anu Sumbawa. Sumbawa. Oh iya, Sumbawa Masya besar. Allah. Siap, Oke lah kalau gitu lanjutkan siap, perjuangan. siap. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara, perjanjian apa ini? Perjanjian lama ya Bang ya? Malam. Malam Bang. Baru. Perjanjian baru. Perjanjian baru Taurat dong. Sudah tidak hidup di hukum Taurat tapi kasih karunia. Oh, kasih karunia, hadiah dari Yesus Yes, betul. melalui karya iblis. Melalui karya Syukran sahabatku Hadi Zaki. Ya, gimana? melalui kasih Yesus. Melalui kasih Yesus dengan melibatkan iblis membunuh dirinya. Di mana di Alkitab dibilang melibatkan iblis di membunuh dirinya? Tunjukkan. Lukas 22 nomor 3. Lukas 22 Bang. 22 nomor 3 bilang apa? Di situ dikatakan bahwasanya maka masuklah iblis merasuki Yudas untuk kemudian menyerahkan Yesus kepada imam-imam. Ya, itu kan merasuki Yudas, bukan merasuki Yesus. Akibat merasuki Yudas, apa endingnya? Endingnya apa Bang? Ya, Yesus disalib. Nah, berarti iblis berjasa. Lalu yang menerima hasil kerja iblis siapa? Kristen kan? Nah, jadi juru selamatnya Kristen itu bukan Yesus, tetapi yang merasuki Yudas. Di mana di Bible dikatakan begitu? Nah, 1 Korintus 15 nomor 17. Tanpa kebangkitan sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Tanpa kebangkitan. Pertanyaan saya. Ya, itu tanpa kebangkitan. Bisa nggak Yesus bangkit tanpa disalib? Bisa, dia bisa. Bisa bangkit dari kubur tanpa disalib? Bisa, Yesus bisa melakukan hal itu. Artinya dia bunuh diri? Enggak, dia bukan bunuh diri. Enggak, kalau dia tidak dibunuh berarti dia bunuh diri dong. Enggak, emang siapa yang bilang dia bunuh diri? Anda mengatakan Yesus bisa bangkit dari kematian tanpa disalib. Jadi yang membunuhnya siapa? Kan yang membunuh Yesus orang Romawi. Nah, berarti pahlawan Anda adalah orang Orang Romawi. Bukan pahlawan saya, orang Romawi. Lalu siapa mereka orang Romawi ini kalau bukan pahlawan? Kalau pahlawan bukan membunuh, pahlawan itu memperjuangkan. Nah, berarti dia penjahat. Siapa penjahat? Orang Romawi. Ya iya, penjahat. Berarti penjahat adalah juru selamat saudara. Di mana dikatakan di Alkitab penjahat adalah juru selamat saya? Lah, faktanya Faktanya. Anda menerima hadiah dari pekerjaan si jahat kan? Anda Itu coba baca asumsi. di dalam, Itu bukan asumsi. asumsi Anda. Asumsi Anda. Dengarkan. Dengan dalilnya dengarkan.
Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi siapa? Orang hidup maupun orang mati. Besar sekali jasanya. Iblis ini sangat Tuhan berjasa. Tuhan kami kan Yesus. Ya, besar sekali jasanya orang-orang yang membunuh Tuhan Anda. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Orang Israel, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu, telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Iya, dia memang Tuhan kok. Gimana ceritanya? Yang lahir itu daging. Pada hari ini telah lahir daging. Yohanes 1 nomor 14. Dimana dibilang pada hari ini telah lahir daging? Jadi yang lahir apa? Ubur-ubur. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Iya, juru selamat ini daging atau ubur-ubur? Sekarang saya mau tanya, tunjukkan ayatnya mengatakan daging. Kan nggak dibilang daging juru selamat. Yohanes 1 nomor 14. Dan firman itu jangan lari ke Yohanes 1. Tunjukkan data yang mengatakan bahwa yang lahir itu adalah daging. Dengarkan saya. Dengarkan. Firman itu telah menjadi daging. Daging ini kapan muncul? Melalui kelahiran? Bukan begitu ditulis. Firman ini telah menjadi manusia, nggak ditulis telah menjadi daging. Mana menjadi daging? Mana, coba tunjukkan ayatnya menjadi daging. Makanya buka kamera, saya tunjukkan. Kamu bohong-bohong. Oke, kau katakan saya bohong. Ada HP nggak satu lagi? Bisa nggak kau Coba buka? saya melihat. Bisa nggak kau buka Yohanes 1? Kamu aja yang buka, karena kamu bawa data ke Yohanes, kamu yang buka. Oke, tunggu. Inilah kalau orang yang telah disesatkan, kitab sendiri nggak tahu. Kamu yang menyesatkan orang Kristen, bukan orang yang disesatkan. Kamu sendiri yang menyesatkan kami. Oke. Tapi kami tidak tersesat oleh perkataanmu, begitu. Oke, baik. Oke ya. Nah, saya buka ya. Teman-teman, 6.700 di YouTube yang menonton, di YouTube juga 1000-an lebih. Ini kita buka kamera, kita perlihatkan ya. Kita kasih lihat sama teman kita ini. Nah, kita balik kameranya dulu. Siapa yang menyesatkan? Katanya dibilang Bang Suma yang menyesatkan. Oke, kita perlihatkan nih. Matamu masih bagus kan, Bung? Ini Alkitab Sabda. Bagus. Nih, Alkitab Sabda ya. Yohanes 1 nomor 14 ya. Ini firman itu telah menjadi apa di sini? Telah menjadi manusia. Oke, kita lihat aslinya ya. Telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia. Manusia ada di angka 44561. Nih, saya tekan nih. Ini manusia. Untuk manusia saya tekan. Bismillah. Apa yang muncul? Bahasa Yunaninya sarx. Terjemahannya apa? Kita lihat ya, sama-sama ya. Dari jauh ke jauhan, turun sampai ke bawah nih. Apa itu? Daging. Iya, daging. Terus tadi kau bilang saya pembohong. Kau bilang tadi saya penyesat. Iya, tapi kata-katanya kan bukan daging. Kata-katanya telah menjadi manusia. Itu aja. Apa? Tadi menjadi daging. Menjadi daging kok jadi manusia. Coba tunjukkan ayat mengatakan bahwa ia telah menjadi daging. Mana? Coba tunjukkan datanya. Itu daging tadi, Sedangkan Alkitab tapi menuliskan Lembaga ia Bible telah Indonesia mengganti daging menjadi manusia. Jadi yang kita lihat tadi ini apa? Sekarang saya mau tanya kamu percaya enggak bahwa Yesus itu firman Tuhan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tunggu dulu saudara. Jadi tema ini, eksekutor salib itu pahlawan atau setan atau penjahat? Saya tidak mengerti dengan eksekutor itu apa. Yang menyalibkan
yang melakukan, yang sepakat, yang bersekongkol membunuh Yesus, sehingga Yesus dibunuh, sehingga Kristen dapat hadiah. Hore, terima kasih. Sekarang saya mau jelaskan kepada Terima kasih setan. Sebelum gara-gara Yesus- kamu merasuki Yudas, Kristen selamat. Kan begitu. Terima kasih setan, berkat kalian Yesus dibunuh, dan karena dia dibunuh, dosa-dosa kami terhapuskan. Kau harus berterima kasih kepada siapa? Kepada Yesus? No. Yesus tidak akan mati tanpa iblis. Maka lu harus berterima kasih kepada iblis dulu. Karena tanpa pembunuhan terhadap iblis, sebelum Yesus mati, dia sudah menyampaikan hal itu terlebih dahulu, bahwa bahwa dia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. itu tertulis di mana? Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16. Matius pasal 16. tertulis di mana? Matius pasal 16. Oke. Sekarang di dalam Lukas 24 nomor 46, Yesus mengatakan ada tertulis bahwa dia harus bangkit pada hari ketiga di dalam kitab Taurat. Tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat Yesus bangkit pada hari ketiga tertulis di mana? Harus lari ke hukum Taurat. Saya kan Yesus baca yang di mengatakan Matius itu, pasal Yesus. 16. Yesus yang mengatakan dia harus bangkit pada hari ketiga sesuai dengan apa yang tertulis tentang dirinya di dalam Taurat. Tapi ternyata tidak ada di Taurat. Apa hubungannya dengan Taurat? Saya mau tanya. Yesus bawa data sampai ke Taurat. Saudaraku, Saya Yesus kan tanya di Matius pasal 16. Yesus berkata, sekarang anak manusia harus pergi ke Yerusalem. Yesus yang berkata, Yesusnya yang berkata. Kalau yang di Matius 16 itu nomor 21 itu ucapan pengarang Matius. Bedakan dengan ucapan Yesus. Lebih dominan ke Yesus, percaya. Jangan kau kepada pengarang. Nah ya teman-teman ya, terbukti ya. SARS tadi itu dagingnya, firman menjadi dagingnya. Nanti di Indonesia baru diganti menjadi manusia. Halo, selamat malam. Kokoriko. Atin Roy. Silakan saudara-saudara non-muslim. Halo Bang Viro. Halo. Selamat malam, Bang. Iya, selamat malam. Malam. Ya, gimana kabarnya Bang semua? Baik, alhamdulillah. Ini kayaknya aktivis gereja kayaknya nih. Dari Katolik Bang atau Protestan? Kayaknya Protestan. Aku Protestan, Bang. Aku Protestan. Iya, kelihatan dari kacamatanya Bangku. Boleh, Bang. Jadi gimana ini, Bang? Aku boleh bertemu gimana? Iya, kita tanya jawab tentang eksekutor salib, karena di Islam juga membahas juga tentang salib. Nah, di Kristen juga membahas salib. Bedanya, kalau di Islam pelaku salib itu adalah penjahat. Nah, kalau di Kristen pelaku salib itu apa? Penjahat atau pahlawan? Oke, aku jawab. Oke, silakan. Oke, teman-teman, begini teman-teman ya. Di dalam kekristenan bicara tentang para oknum-oknum yang terlibat dalam penyaliban Yesus itu bukan kita kategorikan mereka sebagai penjahat atau sebagai pahlawan. Nggak ada dalam konsep kekristenan pelaku-pelaku dalam konteks penyaliban Yesus itu dikatakan sebagai pahlawan ataupun sebagai
seperti Bang Suma bilang tadi, pahlawan atau apa tadi Bang Suma? Penjahat. Penjahat. Oke, jadi nggak ada teman-temannya dalam konteks Kristenannya. Begini Bang Suma, bicara tentang penyelipan Yesus itu siapapun yang ikut terlibat dalam penyelipan Yesus itu nggak bisa buat apa-apa Bang Suma. Kenapa saya bisa bilang begitu nggak bisa buat apa-apa? Karena ini memang udah rancangan Tuhan sendiri, udah rancangan Allah itu sendiri. Bentar Bang Suma, izin ya aku jawab ya. Ya, silakan. Udah merupakan rancangan Allah sendiri, udah merupakan ketetapan Allah sendiri. Bahkan teman-temannya di dalam proses penyelipan, oknum-oknum yang terlibat di dalamnya juga termasuk iblis. Di mana? Karena ketika iblis mempengaruhi Yudas Iskariot, itu oknum iblis masuk dalam proses penyalipan itu. Karena begini Bang Juma, proses penyalipan itu memang benar-benar udah dirancangkan oleh Allah itu sendiri. Dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Bentar bang. Bentar dulu dong bang, aku jelasin bang. Jadi gini bang, begini bang semuanya, proses penyelipan itu memang itu udah dirancang oleh Allah sendiri, itu karya Allah itu sendiri teman-teman. Siapapun oknum yang terlibat dalam proses penyelipan itu nggak bisa keluar, nggak bisa mereka bantah tentang proses itu. Bahkan iblis sekalipun teman-teman, harus tunduk dan patuh dari apa yang udah menjadi ketetapan dari Tuhan itu. Berbicara tentang penyalipan, berbicara tentang kematian Yesus di salib. Mau tentara Romawi, mau Pontius Pilatus. Saudara, boleh nggak Anda tidak berkhotbah? Ini bukan gereja gitu loh. Ini kita lagi diskusi. Kalau di gereja boleh Anda boleh menipu, Anda boleh menipu, Anda boleh membohongi orang dengan cara seperti itu. Tolong tunjukkan di mana fitnahan Anda mengatakan, sabar dulu. Di mana fitnahan Anda mengatakan bahwa itu rancangan Tuhan untuk membunuh Yesus, itu di mana tertulis? Itu memang udah rancangan itu. Ya, kalau Anda cuma ngomong itu rancangan, apa bedanya Anda dengan bom-bom? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Sedangkan Yesus, sabar dulu Bang, sabar, gantian. Yesus berkata kepada orang-orang yang ingin menyalibnya di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44, orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Dan Anda tahu sendiri, iblislah yang beberapa kali ingin membunuh Yesus. Kenapa Anda mengatakan itu rancangan Tuhan? Berarti Anda ingin mengatakan Tuhan Anda itu iblis gitu. Yesus mengatakan orang-orang yang menyalib, yang ingin membunuhnya adalah orang-orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Itu dalil. Berarti kata Yesus, orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan. Berarti dengan kata lain, orang yang menerima salib sebagai jalan keselamatan adalah orang yang menerima hasil dari upah pekerjaan anak-anak setan yang ingin melakukan kehendak bapaknya. Berarti kalian ini tergolong apa? Orang yang menerima hadiah dari setan itu apa namanya? Oke Bang Suma, ya? Iya, silakan. Oke, sebaik teman-teman, di sini aku mau pertegaskan juga sama Bang Suma ya. Kita di sini diskusikan Bang Suma. Diskusi bukan khotbah. Ya, kita diskusi kan? Ya, makanya diskusi apa sih definisi diskusi itu sebenarnya? Iya, tanya jawab, memberikan data ilmiah. Ya, tanya jawaban. Iya. Ya, tanya jawaban. Iya, betul loh. Kita kalau debat kita bisa. Ya, kita kalau debat konsekuensi dari debat itu Bang Suma, setiap argumentasi yang kita bangun kita harus buktikan dengan fakta dan data. Betul ya? Silakan Anda buktikan data di mana Tuhannya Yahudi menginginkan kematian kepada orang benar yang diutus kepada Bani Israel. Saudara, data ya, Anda katakan. Diskusi data mana datanya? Tuhannya Yahudi mengutus orang benar untuk menembus dosa-dosa orang yang bersalah, itu tertulis di mana? Silakan. Saya tunggu. Saya diam, saya tunggu. Jangan cuma kayak saus. Silakan. Mana data Anda mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi menubuatkan, mengutus orang yang benar untuk mati menebus dosa-dosa Kristen laknatullah, itu tertulis di mana? Bang Suma, izin Bang Suma ya. Kita kan udah sepakat tadi, kita diskusi di sini kan, tanya jawab doang kan. Dan ada data. Kan? Dan ada data. Ada data. Kita diskusi kan. Bang, diskusi Bang Suma tahu enggak? Kalau kita debat Bang, kita pakai data Bang. Kalau diskusi nggak pakai data. Tapi kalau kita diskusi doang, tanya jawab. Iya. Kalau diskusi nggak pakai data. Diskusi. Nggak pakai data. Iya, konsekuensi diskusi seperti itu. Dari mana kamu dapat definisi?
Di mana kamu dapat definisi diskusi ilmiah tapi tidak ada data? Itu di pos ronda. Itu di pos ronda. Di pos ronda pun kalau orang berbicara mengenai politik, mereka harus punya data. Berbicara mengenai apapun dalam teori politik, teori diskusi, apa yang kita diskusikan itu adalah ujung-ujungnya mencari aspek kebenaran dari muatan yang kita bicarakan. Bagaimana Anda bisa dikatakan benar kalau Anda hanya Yesus itu dinubuatkan kalau tidak ada data? Ini bukan gereja, ini bukan sekolah minggu, tempat membunuh otak. Di sini di Komal Islam. Buka mic-nya, kamu kasih data kepada saya ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan telah merencanakan kematian kepada orang benar untuk menyelamatkan Kristen pemakan babi, itu datanya di mana? Buka mic-nya. Ini kebiasaan Bang Zuma ini, kalau di rumah Bang Zuma seperti ini. Saya cuma minta satu. Saya cuma minta ternyata Bang Zuma udah lama di bentar. Tapi memang ternyata Bang Zuma udah lama di apologet, udah lama jadi apologet, tapi nggak ngerti tentang debat dan diskusi sebenarnya. Oh, jadi kalau diskusi itu nggak perlu data gitu? Benar. Iya, memang nggak perlu Bang. Yang namanya diskusi nggak perlu data. Kalau kita debat Bang, berarti kalau Anda berdiskusi ngomong apa aja boleh? Bentar dulu dong Bang, bentar dulu. Kalau kita debat, apanya orang ini? Diskusi tidak ada data. Argumentasi yang kita bangun, pandangan pendapat, bentar dulu Bang. Kalau kita debat, argumentasi yang kita bangun, pendapat kita. Kamu di gereja, Dek. Kamu jadi sekolah minggu. Ajarkan anaknya Pak Bom untuk menyembah makhluk kuburan. Jangan di sini. Bukan tempatnya di sini, Dek. Saya tidak butuh orang yang cuma pintar kayak Elia Miron. Bisa bicara tapi kosong. Di depan gereja berisi, depan saya sampah. Tak ada ilmu itu. Bagi saya orang yang ngomong cokot, saya juga bisa. Cokot. Itu mesin ketik peninggalan Belanda juga bisa kayak gitu. Tapi yang dibutuhkan itu data. Ketika kau memfitnah Tuhannya Yahudi, kasih data. Jangan kau ngarang gereja kayak di gereja. Oke, silakan, saudara. Ya, selamat malam. Malam. Ya, kayak mana, Bang Juma? Iya, kok gelap kali kameranya? Iya, gelap. Kenapa bisa, Bang? Teranglah sudah. Oke. Dari Katolik apa dari mana ini? Dari Protestan. dari mana maksudnya? Protestan ya, Tritunggal. Tritunggal. Wah, mantap kali ini. Oke, silakan Bang. Mungkin setelah mendengarkan tadi beberapa saat kami berdiskusi, ada hal yang ingin disampaikan atau ditanggapi dengan argumentasi saya, silakan. Oh, tadi barusan masuk, tapi narasi Bang Juma tadi yang menjelaskan narasi dia, si kawan tadi, ya kayaknya ada juga sih yang apa ya, yang kurang pas. Artinya harus jelas ya sebenarnya keimanan itu. Contohnya nih, kematian Yesus. Kematian Yesus itu sebenarnya penggenapan hukum Taurat. Kan itu tuh, penggenapan hukum Taurat. Makna penggenapan ini sebenarnya orang nggak semua paham. Apa maksud makna penggenapan itu, maksudnya apa? Yesus menggenapi hukum Taurat, artinya apa? Itu dulu dibahas. Artinya, Yesus itu melaksanakan semua hukum Taurat itu tanpa celah. Bahkan sampai sampai mati pun dia melaksanakan hukum Taurat itu. Yesus itu menggenapi hukum Taurat, tunduk pada hukum Taurat sampai mati. Itu sebenarnya pemaknaan menggenapi seluruh isi hukum Taurat. Itulah Yesus. Sampai mati dia taat pada hukum Taurat. Itunya sebenarnya. Oke. Jadi mati adalah penggenapan hukum Taurat. Tolong bisa tunjukkan di kitab Tauratnya orang Yahudi membunuh orang benar sebagai simbol atau keselamatan, jalan keselamatan bagi orang-orang pelaku dosa, itu di mana tertulis, Bang? Oh, salah, bukan begitu. Nah, katanya tadi menggenapi Taurat, berarti Taurat dong jadi dasarnya.
Ja- Nubuat itu kan penglihatan. Nubuat itu penglihatan. Nubuat itu adalah ramalan nabi-nabi. Nah sekarang di mana diramalkan di dalam Taurat orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang-orang pendosa? Nggak begitu. Jadi apa? Nubuatan apa yang digenapi dengan mati di atas salib? Kalau contoh spesifik ini, Gabriel, nubuatan mana yang digenapi Yesus mati di kayu salib sebagai penyelamatan? Contoh, mana nubuatannya? Di perjanjian lama, mana nubuatan bahwa keselamatan itu ada di kayu salib? Mana nubuatannya? Kan itu pertanyaannya ini. Iya, mana? Maka jawabannya adalah nubuatan itu adalah peristiwa ketika Musa mendirikan tiang ular di padang gurun, yang mana orang Israel ketika melihat ular yang sebenarnya tiang ularnya itu ular palsunya itu, ular dibikin si Musa, Tuhan menyuruh Musa, jika kan digigiti ular ini orang Israel ini, jika mau selamat ini orang Israel ini, suruhlah mereka menatap tiang itu. Siapa yang melihat tiang itu, maka dia akan selamat dari patokan ular itu. Sebenarnya nubuatan itu ke depan, yaitu Yesus yang digantung di tiang salib itu. Siapa yang melihat Yesus, siapa yang memandang salib itu, maka dia akan selamat. Itunya sebenarnya. Peristiwa di perjanjian lama itulah nubuatan Yesus yang mati di tiang salib itu. Oke, baik. Yang membuat patung siapa? Ya, Ular tembaga. Ular tembaga siapa? Ular tembaga itu ya orang ya Musa lah, karena diperintahkan Tuhan. Musa orang benar atau penjahat? Musa orang kenapa ke situ pertanyaannya? Loh, katanya nubuat, gimana ceritanya nih? Katanya anda berarti anda cuma cocok kolor. Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya coba? Sedangkan yang melakukan pembunuhan kepada Yesus ini, Yesus ini orang benar. Ular tembaga, ular tidung itu adalah ular berbisa. Emang Yesus itu berbisa? Emang Yesus itu jahat? Kalau ular yang dijadikan patung tembaga, ular tembaga, itu wajar karena ular itu memang berbahaya. Tapi Yesus bahaya enggak? Yesus itu orang benar. Perintah di dalam Torah, Keluaran 23:7-8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Kok dibalik? Bunuhlah orang benar, sebab aku Tuhan membenarkan orang bersalah. Gimana ceritanya? Kok jadi diputar itu barang? Salah, yang salah kaunya Juma. Kok salah yang salah? Kok jadi saya yang salah? Kau pun nggak salah juga. Kau memang sengaja untuk membelok-belokkan arah dari mulai Kok pertanyaan. membelok-belokkan? Ini yang jadi permasalahan sekarang ini. Saudaraku, menurut saudara, membunuh orang benar itu dosa atau bukan? Menurut Tuhan? Hukum Taurat mengatakan jangan engkau membunuh. Hukum yang keenam ya. Jangan membunuh. Jangan Berarti membunuh Yesus dosa atau tidak? Perbuatan membunuh itu adalah perbuatan berdosa kepada orang Yahudi yang membunuh itu. Oke, berarti pelaku pembunuhan itu orang berdosa. Betul. Berarti yang menyelamatkan kalian adalah pelaku dosa itu. Nggak begitu, salah. Loh, kok nggak begitu? Logismamu yang salah. Tidak, sekarang begini. Yang menyelamatkan kemudian orang-orang yang ketika menatap ular tembaga ini, itu cikal bakalnya sumbernya dari Musa atau langsung ular? Yang memerintahkan untuk menatap ular tembaga itu adalah Tuhan. Tuhan yang memerintahkan. Sekarang kepada Tuhan Musa. Sekarang untuk membuat ular tembaga. Teruskan. Sekarang mana perintah Tuhan kepada orang benar untuk membunuh Yesus? Nggak ada itu. Kok nggak ada? Katanya harus ke situ. Musa orang benar. Musa orang benar. Ya. Musa orang benar. Iblis orang benar nggak? Yang menyerahkan Yesus orang benar nggak? Siapa menyerahkan? Yudas. Kan Yudas kerasukan setan, dan Yudas disebut iblis oleh Yesus. Ngertinya kau arti kerasukan setan yang dimaksudkan Yesus itu?
Bukan hanya kerasukan aja, Yudas langsung disebut setan oleh Yesus. Sekarang tanya kau Juma, bahkan Petrus pun dibilang Yesus sama Petrus. Enyahlah kau iblis, kata Yesus kenapa- kepada Petrus. kenapa Pertanyaannya, disebut- apa maksud Yesus berkata seperti itu kepada Petrus? Saya jawab. Apakah iblis Saya jawab. yang dimaksud itu adalah Petrus kemasukan setan? Bukan, saya jawab. Karena gitu. sabar. Kenapa Yesus menyebut Petrus iblis? Karena Petrus memikirkan kalau Yesus ini bakal disalib. Jadi Yes. pemikiran Yesus akan disalib atau pemikiran Yesus disalib itu pemikiran apa menurut Yesus? Kau salah. Salah lagi. Saya Jadi salah terus. dimaksudkan Saya iblis salah oleh- terus. Begini, Ah. Petrus pada saat dialog dengan Yesus itu ingin agar Yesus tidak dianiaya. Ya, itu kan pemberitahuan Yesus tentang peristiwa ke depan bahwa dia akan menghadapi penganiayaan. Dia akan dianiaya. Jadi Petrus berkata, sesekali itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Itu maksud Kamu Petrus. Kamu Lalu- tidak akan disalib. Bukan Kamu tidak akan disalib. dibunuh. Petrus belum tahu tentang salib menyalib. Kok belum tahu tentang salib menyalib? Petrus berpikir bahwasanya Sudah. kamu kalau ke sana itu kamu itu akan disalib. Kamu akan Salah. ditangkap, kamu akan dianiaya. Makanya Petrus menarik Yesus ke samping. Maka Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan." Salah kau. Kau salah pula. Salah, bukan begitu. Petrus belum mengenai salib menyalib itu diputuskan oleh Pilatus. Petrus belum tahu masalah salib, belum sampai gambarannya tentang Loh. salib. Tetapi Coba kau Yesus baca berkata Matius itu. Matius itu coba kau baca. Matius itu sudah dituliskan di sana dengan jelas bahwasanya Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengalami penderitaan. Dan bahkan dia pamit ke murid-muridnya. Bahkan diterangkan di perjamuan terakhir kalau dia akan begini. Petrus akan menyangkal aku 3 kali. Udah dijelaskan pun. Kenapa Iya. justru sekarang apa yang muncul dalam pemikiran Petrus? gini, jangan Yesus kita disalib. lari-lari. Sebentar. Masuk begini, kata-kata Yesus tentang iblis, enyahlah iblis itu sebenarnya bukan iblis yang sebenarnya Petrus kemasukan setan, tidak. Perbuatan pemikiran Petrus yang ingin Yesus menghindari penderitaan, itulah yang dikatakan iblis. Salah ente. Salah. Jadi Sekarang begitu. begini. Sekarang Bukanlah saya buktikan. dengar, sebentar. Petrus tidak pernah dirasuki oleh iblis. Itu yang Sekarang pertama. saya tanya sama saudara. Iblis itu mau Yesus disalib atau iblis mau Yesus jangan disalib? Kenapa loncat-loncat? Loh, saya tanya supaya kita tahu apa maksud Yesus mengatakan enyahlah iblis. Kalau kau tanya jawab pertanyaanmu itu, apakah iblis Mau ingin Yesus disalib? Disalib. Iblis ingin Yesus disalib, benar. Oke. Terus kenapa iblis merasuki Yudas? Untuk apa? Iblis sebenarnya yang dimaksudkan itu hati si Yudas itu yang ingin uang itu. Baca Lukas 22 nomor 3. Lalu iblis merasuki Yudas. Iblis Oke. yang merasuki Yudas. Jangan Anda ngarang-ngarang cerita. Sebenarnya gini. Anda sabar. Anda sudah Yudas mengatakan itu motif Sabar. Yudas, motif. Anda sudah mengatakan bahwa iblis mau agar Yesus disalib. Betul. Nah, pencipta langit dan bumi mau Yesus disalib atau tidak? Kalau itu aku pencipta langit dan bumi menghadapi itu bisa saja dia untuk disalibkan. Yesus menuju salib, tapi Betul. pencipta langit dan bumi membatalkan. Tidak. Berarti pencipta langit dan bumi mau Yesus disalib. Enggak, bukan masalah mau nggak mau. Loh. Jangan arahkan ke mau nggak Jadi mau. nubuat ini apa? Nubuat ini siapa yang menubuatkan Yesus disalib? Jadi salib itu sebenarnya jangan salah. Salib itu efeknya itu. Efek Salib itu adalah hukuman Tuhan kepada orang yang dikutuknya. salah. Salah lagi. Dalilnya begitu.
salib Sebab itu ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. bolak-balik itu aja salah itu. Loh, kok salah Jadi pula salib- dalilnya kayak begitu? Gimana ceritanya? sekarang gini dia, salib itu yang dijalani Yesus itu adalah efek ketaatannya itu. Efek Sekarang daripada kalau orang taat itu tidak dihukum. Yang dihukum itu adalah orang yang melanggar hukum. Itu baru Nah. disalib. Jadi begini, kutanya dulu kau. Kalau kayak gitu, kalau itunya narasimu, apa perbuatan Yesus yang melanggar hukum Taurat sehingga dia disalib? Tidak ada. Lantas kenapa disalib? Kenapa disalib? Justru itu Yesus tidak disalib. Masuk lagi ke apa? Masuk lagi ke nggak disalib. Pintar kali kau ya, pandai kali kau. Loh. Sekarang pertanyaan saya. Nah. Apakah Tuhan mau orang benar disalib atau tidak mau? Ya, secara logika nggak boleh, orang benar tidak boleh disalib. Bukan secara logika, secara firman. Secara hukum Taurat pun tidak boleh, orang benar nggak boleh disalib. Tuhan tidak mau kan? Orang benar tidak boleh dibunuh. Tuhan yang tidak mau kan? Hukum Taurat memerintahkan itu, perintah Tuhan itu. Berarti Taurat itu. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau, yang memang tidak mau Tuhan kalau orang benar disalib. Pintar sekarang. Yang mau orang benar disalib siapa? Yang mau orang benar disalib, yang melawan Yesus itulah orang Iblis Yahudi. kan? Iblis kan? Kalau Yesus yang disalib berarti siapa yang berhasil? Tuhan atau iblis? Tidak ada. Enggak. Yesus orang benar. Tuhan tidak mau orang benar disalib. Iblis mau orang benar disalib. Kalau orang benar disalib, yang memenangkan pertarungan antara Tuhan dengan iblis siapa? Yesus pun dia mau menuju salib, mau dia disalib. Sekarang kutanya kau, Juma. Dari peristiwa Yesus mengatakan pada Petrus, "Enyahlah kau iblis," karena Petrus berusaha menghalangi Yesus menjalani penderitaannya, kan begitu? Salah. Betul nggak? Salah. Dengar. Apa pernyataan Yesusnya? Dengar dulu. Apa pernyataan Yesusnya? Ingat. Ketika saya bertanya, Tuhan mau orang benar disalib atau Tuhan tidak mau? Jawabannya Tuhan tidak mau kan? Tuhan tidak mau orang benar Disalib. nggak ada itu. Loh, Keluaran 23 nomor Jangan bilang 7. orang benar, jangan bilang Yesus saja langsung. Yesus orang benar kan? Sekarang kutanya kau, apakah Yesus melarikan diri dari salib atau tidak? Tidak melarikan diri. Ngapain dia melarikan diri? Kan oke. Kan kau bilang kan Tidak melarikan diri. Oke, Kenapa bagus. dia harus melarikan Kalau diri? tidak melarikan diri, kenapa Yesus kenapa Tuhan menghilangkan Yesus dari apa? Loh, Yesus itu Yesus tidak melarikan diri. Makanya Betul. Yesus mengatakan, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan berkehendak membunuh Yesus di tiang salib? Hah? Kayak mana? Apakah Tuhan berkehendak membunuh Yesus? Tidak. Ketika orang Yahudi, orang Romawi berkongko-kongko ingin sepakat membunuh Yesus, apakah Tuhan membiarkan? Tunggu sebentar ya. Kalau Tuhan membiarkan berarti yang menang iblis. Kan gitu ceritanya. Tunggu sebentar. Gimana? Enak memang. Enak jadikan salib sebagai simbol keselamatan. Enak. masih mau ki datang besok. Beruntunglah umat Islam ini yang mengatakan hizzum fid dunya. Orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan oleh Allah. Sehingga umat Islam membersihkan Nabi Isa dan Yesus dari sangkaan-sangkaan orang-orang kafir.
Orang kafir sampai malam ini belum ada yang mampu. Yang ada malah mengakui, betul, iblis berjasa kepada keselamatan Kristen. Betul, iblis memang ini adalah pahlawan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Halo. Halo, Selamat siang. assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami ingin mantan dari Zuma. Di Ridaya Makassar. Oh siap. Nah, nampai kuisnya orang Makassar Bang Zuma. Alah. Kata ya. Saya di Ablam Bang Zuma. Mati dia. Di Aplang. Boleh. Anak-anak gak di Ablam. Iya, malam-malam Siap. aku jasa ya. Oke Bang Zuma, lanjut. Oke, Salam thank you. kenal. Sari Batang. Oke, Iya. Cip. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Face to face itu bagus sekali. Tapi maksudnya kan saya di sini kita sharing kan. Iya. Kita sharing artinya kita bicara dari hati ke hati istilahnya kan begitu toh. Oke. Gitu. Ya kakak, benar. Saya suka sama Kak Rifa itu. Waduh, suka dia menyampaikan itu. Suka itu bukan berarti cinta. Iya, lah. iya tahu. Maksudnya Iya kan tahu. Iya. Fans. Kak Rifa Iya. itu cara penyampaiannya itu bagus. Jadi kan di sini kita bicara itu supaya enak lah, sama-sama saling Enak, ya enak. mendengarkan, gitu. Saling enak lah gitu. Ya, sama-sama saling mendengarkan. Iya, silakan kamu ngomong dulu baru saya. Kakak lanjut aja kakak. Oke, jadi begini ya. Ini saya jarang-jarang pakai jadi begini nih. Sekarang saya pakai jadi begini. Saudara Anda tadi beragama Kristen mengajak saya untuk diskusi. Tema yang kami angkat adalah apakah Tuhan yang benar itu bersifat mulia? Betul, kita sepakati. Yang namanya Tuhan yang benar itu sifatnya mulia. Maka dia membawa bukti, kata dia Tuhan saya tidak mulia. Padahal saya sudah bantah. Lalu saya bawa bukti juga. Loh justru kalau kita baca kitabnya saudara-saudara Kristen, Tuhannya teman-teman Kristen itu pernah memerintahkan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh kepada hamba-hambanya. Seperti perintah kepada Nabi Hosea disuruh untuk bersundal atau memperanakkan anak-anak sundal. Yang kedua, Tuhan Anda sendiri mengambilkan bini orang, yaitu bininya Saul diberikan kepada Daud. Itu adalah Tuhan Anda sendiri dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Begitu juga Tuhan Anda kepada Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 20 nomor 3, diperintahkan tidak pakai celana dalam selama 3 tahun. Nah, banyak sebenarnya, bahkan Tuhan Anda di Bilangan pasal 31 memerintahkan untuk ada Ustadz Wafi itu, memerintahkan untuk naik Ustadz, memerintahkan untuk apa namanya itu, bukan cuma bersundal, mengambil bini orang. Bahkan dijelaskan bahwa dalam kitab Anda, Tuhan Anda memerintahkan para pasukan-pasukan Kristus, pasukan Bani Israel mengambil orang-orang perawan untuk dijadikan untuk mereka, lalu meminta upeti perawan. Lalu yang tidak perawan disuruh bun-bun semua. Nah, apakah hal-hal seperti ini, naik Ustadz Wafi, hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang perbuatan yang mulia menurut Anda sebagai orang yang normal, cara berpikirnya sehat? Ayatnya mana ayatnya? Oke, Pak Wangling, selamat malam. Pak Wangling baru masuk. Pak Wangling ingin ikut berkontribusi dalam dialektika di sini. Pak Wangling mau ayat yang mana? Tuhan menyuruh Nabi memperanakkan anak-anak sundal. Hosea pasal 1 nomor 2. Tuhan mengambil istri orang. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Tuhan suruh nabinya telanjang gak pakai celana dalam 3 tahun. Yesaya pasal 20 nomor 3. Tuhan meminta upeti berawan dan suruh bun-bun anak kecil. Ya Bapak baca terlalu banyak, Bapak baca sendirilah. Tolong dibaca. Pak, aneh Pak, kalau Bapak suruh saya baca, saya yang jelasin ke Tunjukin Bapak. dong.
Bapak sebagai Oten yang punya kitab, kalau ingin menjelaskan saya, baca dulu kitabnya sendiri. Masa nggak pernah baca kitabnya terus tiba-tiba langsung mengerti menjelaskan ke kami? Kalau Bapak suruh saya baca, ngapain Bapak menjelaskan? Mending saya yang pelajari sendiri. Anda membaca biar saya jelasin apa arti Loh, kitab itu, biar Anda jangan kalau asal begitu komen. ngapain saya minta Anda untuk menjelaskan kalau saya juga ya akhirnya membaca? Mending saya baca daripada dengar Saya yang ocehan Anda. menjelaskan. Ya Anda baca Saya dulu, yang Anda paham nggak? menjelaskan. Ya Anda paham nggak ayatnya? Di situ baca dulu biar Anda paham. Loh, ini Oten ini memang aneh, saudara. Tunjukkan dulu, Yang tunjukkan suruh dulu, baca tunjukkan, kita lalu tunjukkan dia dulu. menjelaskan. Inilah kenapa kita orang Islam jangan ditiru ya. Ustadz Wafi kalau debat, dia ambilkan kitab, dia baca, dia tunjukkan. Oteng mau menjelaskan ke kita yang disuruh bacakan. Kan Anda yang ngomong fakta, mana faktanya tunjukin. Para oteng-oteng nih ya guys, para oteng-oteng nih ya. Faktanya mana? Kita butuh fakta ini. Udah, kalau kau nggak mau menjelaskan, kami nggak minta kok. Kami mau diskusi sama si Noni dulu ya. Anda tadi bilang, Anda yang bilang mana faktanya, buktikan. Ya udah, aku bacakan nah ya. Udah, saking aku nih merendahkan harga diriku disuruh-suruh sama Oteng ya. Saking kami nih umat mayoritasnya sangat toleransi lah kepada Oteng yang nggak pernah baca Bible nih ya. Aku bacakan kau. Coba aku mau tanya sama kau, bagaimana kau memahami ayat ini ya. Inilah Oteng-oteng, pantas lah kalian masuk neraka. Fatwa Unirifa, barang siapa Oteng yang tidak mengerti bahasa Indonesia, finar. Itu fatwaku. Kayaknya aja menyucikan Muhammad. Ah, turunlah kau lah. Sudahlah, kau minta tolong sama bunda gembala kau ini membacakan kitab, kau pula memframing nabiku. Memang nggak ada adab kau deh. Kau tuh nggak ada adab. Udah, diamlah, diam, turun. Kau nggak berhak ada di sini. Ini forum manusia. Kau mau jadi manusia atau hewan? Mau nggak jadi manusia? Muhammad suci enggak? Saya bilang saja dulu. Lebih suci daripada Tuhan kau yang dikatakan terkutuk, Dinda. Bahkan Ustadz Wafi lebih suci daripada Tuhan kau. Setidaknya Ustadz Wafi tidak dijadikan berdosa. Yonatan Namdar setidaknya tidak terkutuk. Tuhan kau dua-duanya punya, dijadikan berdosa, dijadikan terkutuk. Jangankan dengan nabiku, dengan Ustadz Yonatan Nanda dan Ustadz Wafi saja Tuhan kau nggak ada apa-apanya. Ustadz Wafi dia kerja, Tuhan kau ngambil keledai orang. Nggak ada kemuliaannya sebagai pria. Merendahkan harga diri Tuhanmu di hadapanku kalau banding-bandingkan Tuhanmu dengan nabiku loh. Jangankan dengan nabiku, dengan abang-abangku ini, ustadz-ustadzku ini aja nggak ada apa-apanya Tuhanmu. Ustadz Wafi setidaknya berguna bagi peradaban. Setidaknya beliau menjawab dan membela kemuliaan agama Islam. Tuhanmu selama hidup di dunia 33 tahun, apa manfaatnya buat peradaban? Lebih baik kau tuhankan Einstein atau Isaac Newton, punya teori yang bisa berguna untuk ilmu pengetahuan. 33 tahun Tuhanmu hidup. Setidaknya ada tidak legasinya? Ada Uni. Apa? Memasukkan roh jahat ke babi dan babinya dimakan oleh mereka. Ya, itu cukup lah, lumayan lah ya. Pantas mereka di kesetanan. Jadi ketika kalian umat Kristen mau menjelaskan agama kalian kepada kami, bacalah dulu kitab kalian, supaya kami yakin kalian itu mengerti. Ini tidak mengerti tentang kitab sucinya, kami pula disuruh membacakan. Dia yang menjelaskan. Noni, bagaimana pendapatmu melihat kelakuan kawan-kawanmu itu, Noni? Ya, karena gini kakak, seharusnya kan kita berbicara kan harus satu-satu, baru enak kita ngomong. Ya kan, Ya, kakak? siapa yang ngomong berlima? Tadi kita ngomong satu-satu kok. Saya nanya nih, kamu bisa bahasa Indonesia, Dek? Bahasa Jawa, iso, siti-siti. Mengerti nggak bahasa Indonesia yang saya ucapkan? Banget. Coba dengarkan baik-baik. Bagaimanakah pendapatmu tentang temanmu tadi yang ketika mau menjelaskan tapi tidak mau membaca kitab sucimu? Apa pendapatmu tentang hal ini? Silakan. Tentang hal itu, ya mungkin dia mau menjelaskan, tetapi memang logikanya pasti tidak akan diterima oleh Kak Rifa.
Dari mana kamu tahu logika dia tidak akan saya terima? Kamu Tuhan, tahu masa depan. Kak Rifa juga kan Kenapa bukan di Tuhan. depan kami Gini, kalau gini, Kristen gini. itu selalu jadi Tuhan? Tahu tentang kitab kalian. Kenapa kalian tidak mau membacanya? Kenapa? Membaca apa tuh? Kitab suci? Aduh, Apa buku pantas lah karangan? Kak. Pantas kamu Kristen ya. Saya tanya kamu bisa bahasa Indonesia, katanya bisa. Bisa, Kak. Ternyata kamu nggak mengerti pertanyaan saya. Saya mempertanyakan kepadamu pendapatmu sebagai orang normal, melihat kelakuan saudaramu yang mau menjelaskan kitabmu tapi tidak mau membacanya lebih dahulu. Kenapa kalian itu anti ilmu pengetahuan? Bukan anti, Kakak. Lah kamu sendiri, kamu sudah pernah baca ayat itu? Ayat tentang begini, Kakak kan tadi bilang Hosea lah apalah itu di Aku mau ngasih ke Ustadz Wafi ngerasain ya, aku menurunkan harga diri Ustadz Wafi. begini kakak tolong dengar kakak percaya bahwa Adam itu adalah nabi dari kakak. Apa urusannya Hosea yang disuruh bersundal sama Tuhanmu itu dengan Adam? Begitulah nanti nyambung jadinya. Ya apa korelasinya? Korelasinya begini. Waktu penciptaan Adam dan siapa nama istrinya? Nggak tahu aku, Sarminah kayaknya kalau nggak salah. Siti mungkin Siti. Nah, Udah diam deh, mending bertanya Gitu. aja ke Ustadz Wafi Gini, deh. gini. Udah jangan Gitu kan, paksakan lah. gitu kan. Semakin Nah, lama jadi- kalian jadi membuka begini, mulut Kakak. kalian semakin Kakak. ketahuan botol kalian Kakak. serius. Kakak, gini, istrinya Adam, dia kan punya anak, namanya siapa? Nggak ada urusannya sama aku, mau namanya Gitu, Sarkowi kayak mau namanya Sarmono, nggak ada urusannya sama aku. Ini Yang- kan nanti bertujuan sampai ke sana ya, Kakak. udah kau ngomong Kakak sama Ustadz ributkan Wafi, kau itu. bertanya ya, kau tugasmu bertanya aja di sini ya. Iya, begini, Udah. saya mau bertanya dan mau cari jawaban dari kakak. Ustadz, Gitu loh, Kak. bisa nggak Ustadz bantuin Ustadz, tolong Ustadz. Iya. Repot nih, Ustadz. Begini, Kak. Aduh, kayaknya Uni aja gak mampu ini, apalagi saya. Begini, Kak. Begini, Kakak. Dari penciptaan Adam, Adam diciptakan satu orang. Dan di situ menurut kejadian itu diciptakan Hawa di dalam Taurat. Nah, setelah penciptaan itu Adam dan Hawa mempunyai anak. Setelah mereka mempunyai anak, kenapa sampai jadi ke kita turun temurunnya itu? Coba tolong jelaskan. Kalau kakak mau memperdebatkan tentang Hosea. Nah, Sama pertanyaan Hosea ini poinnya apa? nah, jadi kakak udah. berarti kalau kakak menyalahkan menyalahkan Hosea, berarti kakak juga harus bisa mengkoreksi dari penciptaan Adam. Gitu loh, Kakak. Jadi biar Aku mau nyanyikan kau satu lagu ya. Coba, Gara-gara Kakak jawab dulu, sebotol Kakak. Kakak anggur Rifa. asam, Saya ada open orang. ke- Kau diam dulu, aku lagi nyanyi. Gak, aku cuma menjawab kau dengan nyanyianku aja ya. Karena orang Kristen ini kan suka kali dengan nyanyian kan. Gara-gara sebotol anggur asam, anak orang kau Tuhan kan. Gara-gara sebotol anggur asam, anak Tuhan kau Tuhan. Kakak buka kamera. Jawab dulu pertanyaan saya Kakak. tuh. Woi. Kakak. Buka Saya buka mulutmu dulu, kamera Wang Nik. nih. Bentar, Om Nik. Ah. Buka mulutmu, Wang Nik. Iya. Buka mulut dulu. Ya, jawab dulu, jawab. Buka mulut. Dah. Ya, gimana Om Nik?
Nggak, jangan gitu kakak. Kita bicara sopan-sopan. Ya denganmu kan Cara yang sopan. enak-enak kan. Ya, ya silakan silakan. Gimana. Masalahnya kan- apa? Masalahnya apa? Kakak pertanyakan kenapa Hosea itu gini-gini gitu. Bukan. Kakak meyakini Bukan bahwa gini gitu bukan. Kamu salah, Om Nonik. tidak bisa. Om Nonik, Kakak. pertanyaan saya bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Tuhan memerintahkan Hosea berzina, itu perbuatan mulia atau tidak? Itu, Om Noni. Terus kalau Allah memerintahkan Nabi Adam untuk beranak cuculah memenuhi bumi ini, kira-kira itu perbuatan yang zina?